dikaji secara terus-menerus, yang bahasa thariqahnya namanya wiritan. Maka lagi-lagi wiritan dalam kaji thariqah tasawuf itu berbeda dengan kaji fikih. Kalau wiritan, zikiran itu yang dimaksudkan kayak wiritan ya, membaca apa itu wiritan. Lah, kalau wiritan kita itu beda. Nah, wiritan itu proses timbal balik si salik dalam menempuh jalan menuju Allah. Maka ada istilah dalam wirid itu ada 3 tahap toh. Yang pertama adalah suluk, yang kedua majdub, yang ketiga wusul. Nah, suluk itu menempuh jalan thariqah, jalan tepat. Kalau nggak menempuh jalan thariqah ini, nggak bisa wusul itu loh. Nggak bisa wusul itu apa? Wusul itu sampai kepada hadratullah. Karena sholat itu intinya orang itu harus sampai itu loh, harus sampai kepada hadratullah. Dan itu melalui suluk. Suluk itu menempuh jalan kan, dan itu dibahas dalam ilmu namanya thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat. Saya ingin sampaikan pada saat ini sholat thariqah. Jadi kajian saya ini adalah kajian filsafat, tasawuf, dan thariqah. Maka ketika ya filsafat itu yaitu filsafat alat untuk menganalisa, ya. Dianalisa secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tasawuf itu yaitu 5 iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan. Thariqah, yang dimaksud dengan thariqah di sini adalah mesti kita ini kalau bicara sesuatu dilihat dari 4 perspektif yang disebut dengan thariqah, yaitu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Kenapa disebutnya thariqah? Yaitu sudah menjadi kesepakatan, tidak lagi syariah. Syariah itu yang al-a'mal az-zawahir, yang tampak-tampak. Nah, thariqah itu sesuatu yang tidak tampak, yaitu iman. Jadi al-a'mal az-zawahir ini ditangkap, realitas dia ditangkap oleh iman secara tepat, secara metodologis, secara strategis ya toh. Maka thariqah itu aspek epistemologis dalam kaji filsafat. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan tentang dulu pertemuan sebelum beberapa hari yang lalu ya, tentang sholat syariah. Sholat syariah itu, baik ini sebelum saya lanjutkan, ini saya berada di Ma'had Ali, Ma'had Putra Sunan Ampel Al-Ali. Di belakang saya ini adalah ex rumah dinas saya, yang sekarang ditempati oleh beliau Hadratul Mukarram Syaikhinal Muakham Romo Kiai Haji Hamzawi. Beliau adalah Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kota Malang. Dulu yang sebelum beliau nempati sini, saya yang nempati ini. Beliau dulu di paling pojok sana, yang sekarang rumah beliau ditempati oleh Ibu Nyai Hajah Sulalah. Nah, kemudian beliau HP-nya jatuh ya. Terus HP-nya jatuh sih. Kemudian beliau saya pindah, saya tahun 2000 sampai 2003. Ya, resminya menempati rumah ini, tapi juga sering keluar karena pada tahun-tahun itu awal-awal saya jadi kiai di sini, lalu di tengah-tengah jadi kiai saya mendapatkan kesempatan untuk belajar mendalami ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa thaqafah al-islamiyah di Jamiah Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ada program dari Kementerian Agama, maka secara khusus pada kesempatan ini saya sampaikan kepada almarhum Bapak Muhammad Irfan ya. Almarhum Bapak Muhammad Irfan yang saat itu jadi apa, dirjen apa loh. Saat menterinya Pak Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Pak Irfan, saya ini sangat dekat dengan beliau, almarhum Bapak Irfan. Saat saya mahasiswa diopeni beliau, ya saat saya masih kos juga sering diopeni beliau. Beliau itu alhamdulillah baik dengan para mahasiswa. Bapak Muhammad Irfan, Allahu yarhamhu, Allah yarhamuhu wa tuwfiya. Alhamdulillah, saya banyak kenangan dengan beliau. Saya bertemu dengan Gusmi ya, Kiai Haji Hamim Jazuli di rumah Bapak Muhammad Irfan. Baik, saya sebelum masuk bicara tentang thariqah, mungkin menarik juga kalau saya cerita tentang siapa Gusmi ya, yang saya tahu maksud saya.
Kiai Hamim Jazuli Peloso itu pada tahun 88 kalau tidak salah ya. Saya kebetulan 1988 kalau enggak 1989 ya. Saat Pak Irfan itu sakit ya, yang nunggui saya di rumah. Lalu Gusmi datang. Saya enggak tahu naik, saya enggak begitu jelas naik apanya, tapi yang jelas beliau datang ke tempat itu. Lalu tanya pada Pak Irfan nggak bisa bangun. Saya yang menerima Gusmi di ruang tamu. Di ruang tamu rumah kediaman Pak Irfan. Gusmi bilang begini, "Lara apa, Pan?" "Sakit, Gus, sakit." Ya wes. Terus saya disuruh sama Gusmi ini ngambil pulpen sama kertas. Disuruh nyatet obat-obat itu, suruh beli. Ya. Nah, udah ini beli ke apotek. Saya belinya kalau nggak salah di Kimia Farma Jalan Ijen itu loh. Naik sepeda pancal. Ya. Hujan recek itu, hujan ya nggak deres tapi recek. Saya berangkat aja beli obat. Saya lupa gebleh apa enggak ya saat itu. Saya itu nggak pakai mantel soalnya. Tapi hujan situasinya. Beli obat sesuai dengan apa yang ditulis oleh Gusmi itu, dan ternyata Gusmi itu ahli obat. Ahli apa? Apoteker ya, bisa nulis. Nah, saya pulang ke rumah Pak Irfan, beliau masih di situ, Gusmi. Kemudian Gusmi perintahkan saya buka itu semua obat itu. Pil itu loh ya, ada pil, ada macam-macam, banyak segini, ada banyak pokoknya. Buka semua. Terus setelah saya buka, dibuka semuanya itu loh. Di kapsul ada pil yang banyak itu. Ya kapsul dan ya kapsul ya. Ada pil juga modelnya, panjang gitu loh. Tapi bukan kapsul, tapi terbungkus semua. Jadi apa? Semacam ya kayak Antalgin yang modelnya panjang, banyak gelundung-gelundung ini. Ada warna merah, ada warna hijau, ada putih. Tak bukai semuanya, segini ya ambil. Itu langsung sama Gusmi dimakan. Dimakan semuanya. Ya udah. Jadi obat itu bukan untuk Pak Irfan tapi untuk beliau Gusmi. Lah makanya Gusmi itu bukan orang biasa, maka sering disalahpahami oleh orang pada umumnya. Ya perilakunya wali kan begitu ya. Kalau orang normal minum obat segitu kan ya dead ya. Tapi kalau mungkin beda itu. Maka ada juga orang itu yang minum apa bir bintang ya, itu 2 botol nggak apa-apa, nggak apa-apa itu ya, kayak air putih aja. Bahkan air putih biasa itu loh kalau 2 botol itu kan berat. Tapi kalau bir kenapa enteng aja. Dan itu ternyata semua ada ilmu, semua ada cara, ada epistemologinya. Kaji filsafatnya ada epistemologinya, ada thariqahnya. Baik, ini sekelumit cerita saya ketemu dengan Gusmi tahun 1988, 89 lah, saya lupakan. Tepatnya lupa. Ya, baik. Karena bagi saya nggak begitu penting gitu loh, biasa aja. Lalu Gusmi ya dawuh itu aja, habis itu Gusmi pergi, naik apa juga nggak tahu pokoknya. Obat itu, ya kisah selanjutnya apa gitu saya nggak ngerti, lupa. Ya, yang jelas yang nggak apa Pak Irfan langsung sembuh apa enggak saya nggak ngerti, karena Pak Irfan nggak bisa turun dari amben ya. Tetap tidur ya, saya karena terlupakan ya, baru-baru ini baru ingat itu loh. Saat itu seperti apa itu lupa saya, karena tempat saya di Badut jauh ya, kalau ke sini jalan kaki jauh, apalagi malam-malam hujan ya. Terus ya. Baik, saya lanjutkan ya ceritanya, enggak lanjutkan ini materi perkuliahan, yaitu tentang thariqah. Wah, bentar ya, aku lihat sebentar. Bocah ganteng loh, ya Allah kangen aku. Sini. Ya Allah kangen aku, Din. Ya, baik. Tentang thariqah ya. Salat thariqah. Kemarin sudah beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan secara khusus salat syariah. Ya, salat syariah itu yang terkait dengan amal az-zawahir. Terkait dengan bilangan, terkait dengan waktu. Terkait dengan bilangan itu apa? Ya, kalau maghrib ya 3, isya ya 4. Kalau subuh 2, zuhur
4, asar 4. Itu waktu kan. Terkait dengan waktu, maghribnya kan isya, subuh, zuhur, asar. Terkait dengan waktu ya. Terkait dengan kaifiyah, tata caranya, ya, kaifiyah, caranya diatur. Namanya syariah. Nah, sekarang masuk pada dunia yang sifatnya batin, yaitu thariqah. Apa yang dimaksud dengan sholat thariqah itu? Sholat thariqah itu adalah sholat ketepatan. Jadi kalau syariah itu kebenaran, thariqah itu ketepatan. Bagaimana menepatkan takbiratul ihram yang disebut dengan rukun qauli itu? Maka masing-masing gerakan dan juga ucapan serta waktu dan bilangannya ini harus ditemukan maknanya. Namanya dalam kaji filsafat disubjektifikasi sehingga terjadi fakta. Yang di luar itu kan realita. Syariah itu realita, benar apa adanya. Ya sudah begitu. Waktunya zuhur yaitu, waktunya asar yaitu, waktunya maghrib yaitu, waktunya isya yaitu, bilangannya 4 yaitu, subuh itu 2 ya sudah itu. Realitas apa adanya di luar diri kita. Itu namanya syariah. Maka ketika dikaji dalam aspek thariqah, ini namanya dalam kaji filsafat proses subjektifikasi. Kalau itu objektivitas, kalau ketika thariqah itu subjektivitas. Ketika di luar namanya realitas, ketika di subjektif namanya faktualitas. Fakta diri itu pada diri masing-masing orang. Lah bagaimana seseorang itu mentorikoh atau mengfaktualisasi terhadap realitas itu? Nah ini harus dikaji. Dikaji secara terus-menerus, yang bahasa torikohnya namanya wiritan. Maka lagi-lagi wiritan dalam kaji torikoh tasawuf itu berbeda dengan kaji fikih. Kalau wiritan, zikiran itu yang dimaksudkan kayak wiritan ya, membaca apa itu wiritan. Lah, kalau wiritan kita itu beda. Nah, wiritan itu proses timbal balik, si salik dalam menempuh jalan menuju Allah. Maka ada istilah dalam wirid itu ada 3 tahap toh. Yang pertama adalah suluk, yang kedua majdub, yang ketiga wusul. Nah, suluk itu menempuh jalan thariqah, jalan tepat. Kalau nggak menempuh jalan thariqah ini, nggak bisa wusul itu loh. Nggak bisa wusul itu apa? Wusul itu sampai kepada hadratullah. Karena sholat itu intinya orang itu harus sampai itu loh. Harus sampai kepada hadratullah. Dan itu melalui suluk. Suluk itu menempuh jalan kan. Dan itu dibahas dalam ilmu namanya thariqah. Nah, kalau sudah suluk, dia suluk lalu majdub itu kan. Jadi maka prosesnya kan 3 itu. Suluk, majdub, wusul. Nah, suluk itu menempuh jalan thariqah, majdub itu berjumpa dengan Nabi. Wusul itu sampai kepada Allah diantar oleh Kanjeng Nabi. Nah, maka wirid itu waridat atau wurud. Orang yang sudah sampai wusul di hadratullah ini harus segera wirid. Tidak boleh meninggalkan Kanjeng Nabi. Tidak boleh meninggalkan majdub. Kalau sudah sampai wusul harus segera majdub, tarik ke majdub agar apa? Diantar oleh Nabi menjadi suluk lagi mukmin. Maka suluk itu mukmin, ya, majdub itu amin, ya toh. Wusul itu Allah, Tuhan, ya toh, ahad. Wusul itu ahad. Ngesore ini kalau segitiga misalnya Allah, majdub, suluk. Suluk itu mukmin melalui sholat ya misalnya. Kalau konteksnya kajian sholat thariqah, sholat harus ketemu itu. Bagaimana orang itu bisa sholat ketepatan, suluk caranya. Nah ini hanya dibahas dalam dunia suluk, pasulukan. Kalau tidak suluk tidak bisa, karena jalannya ini harus suluk. Nah suluk itu untuk apa? Agar supaya majdub. Nah suluk ini didampingi oleh seorang mursyid. Nah ya ini. Jadi di dalam suluk didampingi, dibimbing oleh mursyid. Kenapa? Karena mursyid itu yang kenal dengan majdub. Siapa? Rasulullah. Dan mursyid inilah yang bisa usul pada Allah, didampingi Rasulullah. Dan mursyid ini pula yang bisa mewurudkan. Apa wurud itu? Menarik itu loh. Gampangannya tampar lah, tampar. Jadi para kaum salikin, para muridun, murid-murid itu taleni. Ibaratnya ditaleni oleh sang mursyid, ditaleni. Dia akan suluk, majdub, usul. Tarik lagi taleni, trek. Jadi ini enggak oleh bablas, usul terus bablas sampai pada hadratullah. Nah, kenapa?
Karena dampaknya orang yang sudah wusul kepada hadratullah, kalau tidak segera masdub lagi, kemudian suluk lagi, ini akan hilang rasa kemanusiaannya. Maka kita mengenal orang yang compang-camping, tidak pakai baju, mudo, kan ini nikmatnya begitu itu loh. Kenapa? Karena kalau sudah di hadapan Allah itu tidak perlu baju. Baju itu ngeriwui itu. Makanya orang-orang yang suluk tapi masih bisa ngontrol diri itu di rumah itu nggak pakai baju, masih bisa kontrol kalau itu. Ada orang yang sudah suluk lepas kontrol karena nggak wurud, nggak eling kanjeng Nabi itu loh. Jadi ingat itu kalau sudah pada suasana isyik, rindu, mahabbatullah, hadratullah itu ilingo kanjeng Nabi gitu. Begitu ingat kanjeng Nabi itu akan berkurang mudun gitu. Tapi begitu lupa sama Nabi, ya sudah hilang manusianya. Ya kemana-mana nggak pakai baju. Lah kan gilani pada masyarakat umum ya. Pada perspektif suluk gilani itu loh. Tapi bagi dia enggak malu dia. Dan orangnya kayak gini nggak akan sakit itu. Kenapa? Karena sakit itu hanya pada tataran suluk. Makanya kita lihat orang-orang yang di jalan itu yang gila dalam tanda kutip ya. Itu nggak gila itu wusul itu. Karena akal sehatnya udah nggak ada akal. Apa ya? Orang yang sudah wusul, maksud saya orang gila di jalan nggak selalu wusul ya. Ada yang sudah wusul itu loh. Nah, gila juga sebangsa itu. Maka orang gila dalam tanda kutip nggak iso gering. Masih atau mangan sampah, bahkan tinggarai telek dimakan nggak masalah itu loh. Kenapa? Dia bukan manusia lagi. Yang sakit itu fisik itu loh. Karena kalau sudah nggak berfisik itu, orang itu sudah nggak berfisik. Artinya sudah bisa mutu qabla antamutu. Fisiknya sudah matikan dia. Dia sudah tidak lagi dipenjara oleh fisik. Yang bisa orang itu sakit karena terpenjara itu. Dan yang sakit itu fisik. Nah manusia yang mengikuti fisiknya akan mudah sakit. Manusia yang bisa memanage diri ya. Memanage diri. Tidak terlalu ikut pada fisik. Tapi pada rohani nggak mudah sakit. Kenapa? Karena rohani selalu bahagia. Selalu senang, selalu rahmah, cinta apa siapa tanpa membeda. Enggak pernah sambat, anti ngelolek. Lek sambatan pura-pura sambat ya bisa, tapi lek lo apa yang disambati? Enggak butuh dia itu. Nah, ya, makanya hal-hal semacam ini dibahas dalam namanya thariqah. Maka sholat thariqah itu sholat ketepatan. Apa meninggalkan syariah? Ya tidak. Lah justru syariah itulah dithariqahi itu loh. Apa syariah itu? Takbirnya. Takbir kan rukun qauli, Allahu Akbar ya. Agar supaya ketemu dengan makna harus dikaji, diwiridkan itu. Bukan diomong Allah Akbar, bukan. Diwiridkan itu dihubungkan, disulukkan, dimasdubkan, diwusulkan. Dari wusul dimasdub, dari masdub disuluk. Dari suluk ke masdub, dari masdub ke suluk. Ini namanya wirid, diwiridkan. Secara terus berulang-ulang ini loh. Ini namanya wirid, diwiridkan, dikaji secara berulang-ulang. Namanya wirid, kajian secara berulang-ulang. Ini hanya dikaji dalam thariqah. Maka wurud ini identik dengan sholat thariqah. Ya toh? Thariqah ini cara mewurudkan dari suluk ke masdub, dari masdub ke usul, dari usul ke masdub. Ini toh, nginang ini. Jadi anak deg-degan. Nah, ngono lah. Nah, maka Allahu Akbar itu kalau hanya ucapan saja, tidak disubjektivitas, menjadi fakta pada diri mukmin, ya mek ucapan nggak ono isine. Bagaimana agar supaya orang itu mendapatkan satu makna, maka harus dikaji, diwirid. Dalam kaji filsafat ditemukan apanya, ya, untuk logis kan? Apa itu Allah? Apakah Allah itu huruf alif lam lam ha? Atau Allah itu yang tertulis di atas menara masjid itu kan ada tulisan. Beda enggak Allah dengan lafzul jalalah? Apa bedanya? Dibahas. Yang manakah yang disebut dengan Allah dan yang manakah yang disebut dengan akbar? Ini kaji ontologis namanya. Nah, baru kalau orang sudah mampu menemukan Allah itu apa, akbar itu apa, baru bisa bagaimana. Namanya epistemologi. Baru bisa membagaimanakan, inilah ketepatan dithariqahi, gitu. Ketepatan namanya. Nah, kalau sudah itu Allah itu syariah, Allahu Akbar itu syariah, lalu apa
Allahu Akbar dan bagaimana berallahu Akbar itu, inilah namanya thariqah. Maka sekali lagi nggak bisa thariqah meninggalkan syariah, karena yang di thariqah itu syariah itu loh. Yang di epistemologi itu ontologis itu loh. Yang di thariqah itu syariah. Agar apa? Agar ketemu hakikat nanti ya. Nah, saya bahas apa itu Allahu Akbar. Berapa menit sekarang? 18 menit. Jadi nanti ini diakhiri aja, ini nanti bingung orang kalau terlalu panjang. Jadi kita baru bahas Allahu Akbar kan? Allahu Akbar aspek aspek thariqah. Kalau aspek syariah sudah selesai. Apa? Syariah itu apa? Ya itu kata-kata itu, lafaz Allahu Akbar, suara Allahu Akbar, qaul Allahu Akbar, itulah syariah. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam. Namanya thariqah di epistemologi. Bagaimana caranya? Ditemukan barangnya, deontologis, ya toh. Bagaimana caranya? Diwiridkan, dikaji secara berulang-ulang. Melalui apa? Suluk, masdub, usul. Ini perspektif kajiannya namanya. Suluk didampingi mursyid, ya toh, agar bisa masdub, berjumpa dengan Nabi, diantar kepada Rasul. Jadi mursyid itu, kalau mursyid terbatas sampai di kanjeng Nabi. Mursyid itu yang mampu mendampingi mukmin yang suluk untuk sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau dari sini mursyidnya balik, ganti Rasulullah yang ke sana. Nanti dari atas Rasulullah ngantar ke masdub, dari masdub ini diantar kepada suluk. Kalau udah suluk di sini diterima oleh mursyid itu loh. Ya. Jadi mursyid itu di suluk ini. Suluk inilah mengantar. Kenapa? Tugas mursyid mengantarkan sampai masdub. Selesai, balik lagi dia. Mursyidnya urut menjadi suluk, nangani suluk. Sampai di sini serahkan Rasulullah, diantar kepada Allah. Nah, ya lah. Nah, lah kalau sudah sampai di Allah ini tergantung pada mukmin itu loh. Kalau sudah bersama Allah tergantung mukmin. Kamu melupakan Rasulullah apa enggak? Lah kamu melupakan Rasulullah, bablas kamu. Tapi kalau kamu ingat Rasulullah, maka kamu akan majdub, ketarik, ya rek. Jadi ingat zikir, ingat ketarik rek. Baru ketemu kanjeng Nabi diantar ke mukmin suluk. Jadi orang biasa meneh. Ya. Diserahkan kepada mursyid, paham ini ya. Nah, itulah fungsi mursyid itu di sini. Fungsi mursyid di suluk, ya, mengantar pada Rasulullah. Nah, kalau udah di sini Rasulullah nggak perlu bantuan. Nah, Rasulullah mursyid selesai balik. Rasulullah ngantar pada Allah. Rasul balik, sudah sampai kepada Allah ini diserahkan pada mukmin. Bersama Allah mukmin ini, ya tenang enak lah. Nek lupa kanjeng Nabi, bablas dia. Jadi orang apa? Bukan majnun, kalau majnun kan kena jin. Apa namanya ini? Ya wis pokoknya ngono, larut. Dalam bahasa tasawuf namanya fana. Fana itu hilang diri. Wis gak ketok awake, sing ketok mek Gusti Allah. Yang ketok al-baqa. Al-baqa itu Allah. Al-fana masih wahu, masih wallahi fanaun. Yang selain Allah itu fana kabeh. Nah, kefanaan ini kalau tidak disadari dengan makrifah oleh seseorang, ya, loh, gak ketok, masih gak ketok, ini aku yang rene sing ngantar kanjeng Nabi. Begitu kamu ingat kanjeng Nabi, langsung majdub kamu. Terlempar dari Allah menuju kanjeng Nabi. Terlempar di sini bukan jelek loh, baik ini. Nabi Adam juga terlempar dari surga ke bumi, baik ini. Kayak disiksa, enggak itu baik. Memang tempatnya bukan di surga, tempatnya di bumi. Itu rencana Allah lebih baik loh. Kenapa enggak di surga saja? Ini dalam rangka menikmati gitu loh. Jadi disitulah husnudzon kita sama Allah. Sudah ya, selesai ya. Ini baru takbir. Nanti pertemuan yang akan datang kita pertajam ya. Qaul Allahu Akbar kan yang pertama. Nanti bersamaan dengan takbir namanya qiyam. Nah, kalau qiyam ini kan berdiri. Ini kan alal qadir itu loh. Bagi orang yang mampu. Nah, bagi orang yang tidak mampu kan qiyamnya dengan isyarah atau apa. Tapi paling tidak harus menemukan makna qiyam itu loh. Makna qaul takbir bersamanya ada lagi qiyam. Kenapa kok takbir ini gandeng lah dan lain sebagainya. Baiklah, saya akhiri dulu supaya nggak terlalu banyak ya. Apa itu sholat thariqah? Ya sholat makna, sholat faktual. Sholat syariah, sholat realitas. Maka yang realitas harus difaktual. Yang benar itu harus ditepati. Maka sholat thariqah sholat ketepatan. Sholat syariah itu sholat kebenaran. Saya kira cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Masih ada waktu berapa? Tak doai. Berapa? 2 menit. Wah, 2 menit
Saya kasih doa-doa mudah hafal Al-Quran ini. Saya dapatkan dari kiai saya. Dan itu boleh pada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli. Subhana man la ya'tadi ala ahli samawati. Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab. Pak sini kucing. Subhanar raufir rahim. Allahumma ja'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bi tarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.